sistem kenegaraan, dalam mengatur kenegaraan ini, sampai saat ini ada terjadi dua hal yang perlu untuk kita cermati. Yang pertama, apabila ada dua lembaga yang berseteru atau sedang ada permasalahan, ternyata sengketa dari dua lembaga ini sangat sulit untuk diselesaikan. Ini yang pertama dengan adanya amandemen. Kemudian yang kedua, bahwa dengan amandemen ini seakan-akan sudah menghilangkan dan tidak memfungsikan lagi Pancasila yang nomor 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ini kelihatan sudah mulai tidak difungsikan lagi, sampai kepada fungsi majelis permusyawaratan rakyat sudah tidak ada, semacam tidak ada gunanya. Nah, inilah yang menjadi keprihatinan sampai memberikan satu porsi eksekutif. Ini seakan-akan menjadi bahasa kasarnya itu raja di raja. Sehingga apapun yang menjadi kebijakannya ini, siapapun seakan-akan sudah tidak bisa lagi untuk mengganggu. Oleh sebab itu, dengan kajian memperingati dekret Presiden 5 Juli ini diharapkan semua potensi, disiplin ilmu, para ahli, mari kita bersama-sama untuk mengkaji secara akademis. Apakah dengan adanya amandemen ini bisa diteruskan atau tidak, dan bermanfaat atau tidak, mari kita cermati dan kita kaji secara akademis. Kalau boleh saya memberikan satu perumpamaan, sebenarnya negeri kita, NKRI kita ini, kalau bahasa bangunan, dasarnya, landasannya, pondasinya ini sebenarnya sudah kuat. Ya. Tinggal memperbaiki di atasnya. Sehingga pondasi yang sudah ditanamkan ini tinggal istilah meneruskan. Kalau memang di atasnya ada yang kurang dan itu diperbaiki. Bukan landasannya yang dirubah-rubah. Nah, inilah yang perlu saya sampaikan, sehingga negara ini sebenarnya dengan dasar Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila ini sudah bisa kita pakai untuk mengatur berbangsa dan bernegara, bahkan hubungan antar umat beragama sudah sangat kondusif, sudah sangat bagus, sehingga kami harapkan mari kita bersama-sama sebagai insan yang kebetulan menjadi warga negara Indonesia, apalagi dari para partai politik dan juga tokoh masyarakat dan ormas ini, mari kita bersama-sama untuk mengkaji dari Solo untuk Indonesia, dari Solo untuk kebaikan Indonesia ini kita coba untuk kaji secara akademis. Nah, moga-moga nanti para ahli, baik ahli hukum, baik ahli ekonomi, ahli tata negara nanti akan bisa menyampaikan materinya berhubungan masalah transformasi, apa istilahnya dekret Presiden 59 untuk menuju konstitusi yang bermartabat. Demikian apa yang saya sampaikan, apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wa hidayah, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan Ketua SMIJ Bapak Dr. Andes Haji Yusuf Suparno. Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Rektor Universitas Duta Bangsa Surakarta kepada Bapak Dr. Haji Singgi Purnomo, MM. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Indonesia Solo Madani, ya. Solo Madani Indonesia Jaya. Yang terhormat Bapak-Bapak pembicara, khususnya Bapak Dr. Muhammad Taufik SH MH, Bapak Dr. Haji Amir Junaidi SH MH, Bapak Saiful Rahman SH MH, Bapak Lukman Hakim SE MSc PhD, Bapak Insinyur Lanyala Mataliti, dan Bapak Profesor Dr. Hamdan Zulfa. Segenap pengurus Solo Madani, Bapak-bapak dan Ibu tokoh masyarakat,
khususnya masyarakat Solo yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu, dan segenap peserta seminar, alhamdulillah bisa hadir cukup banyak ya. Kemudian seluruh staf dari Universitas Duta Bangsa Surakarta, tentu kami semua bersyukur bahwa acara ini terselenggara berkat kerjasama Universitas Duta Bangsa dengan Solo Madani. Bapak dan Ibu, beberapa kali kami mengadakan kerjasama dengan beliau, para pengurus ya. Insya Allah ini yang kedua di Universitas Duta Bangsa, yang pada dasarnya Universitas Duta Bangsa memfasilitasi semua pemikiran-pemikiran ilmiah, bahkan langkah-langkah untuk kemajuan bangsa. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa Universitas Duta Bangsa ini memang jadi universitas baru ini tahun ke-6 ya. Tapi sebelumnya kami adalah sebuah akademi sekolah tinggi yang tergabung menjadi universitas pada tahun 2018. Sekarang ini kami mengelola ada 17 program studi. Ada basic kami adalah kesehatan, komputer, kemudian sekarang ini sudah ada fakultas hukumnya juga, ada juga fakultas hukum dan bisnis serta fakultas sains dan teknologi. Dan insya Allah mohon doanya dalam waktu target pada tahun ini, insya Allah kita akan membuka fakultas kedokteran dan kedokteran gigi. Semoga ini menginspirasi bagi kita semua ya. Intinya adalah semangat itu terus-menerus harus kita lakukan dan kita tentu harus berpikir out of the box ya. Mungkin orang lurus-lurus gitu, kita memang berliku-liku ya. Dan alhamdulillah tempat ini juga merupakan tempat yang strategis, mungkin menjadi ikon kota Solo, yaitu adanya Palang Joglo dan sekaligus Universitas Duta Bangsa. Selain itu, baru beberapa hari yang lalu kami mendapatkan akreditasi unggul untuk 4 program studi. Ya. Ada kebidanan, ada keperawatan, ada reka medis, dan yang terakhir ada farmasi yang insya Allah akan terakreditasi unggul. Nah, kemudian kita sudah akan memenuhi syarat atau mengunggah kembali agar universitas ini memiliki akreditasi unggul ya. Jadi ada prodi yang unggul dan institusi yang unggul. Jadi insya Allah targetnya di bulan Agustus universitas ini menjadi universitas dengan akreditasi unggul. Di Solo ini yang swasta baru ada UMS ya. Moga-moga kita yang kedua. Dan di Jawa Tengah baru ada 7 ya. Harapan kami kita yang ke-8 di Jawa Tengah. Ini mungkin untuk menyemangati Pak Amir juga ya. Sesama pengelola universitas ya. Kebetulan saya adalah ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta di Kota Surakarta dan anggotanya saya ada 60 perguruan tinggi, termasuk Pak Amir ini adalah salah satu anggota APTISI. Jangan lupa nanti APTISI akan ada catering Prof di Gunung Bromo ya, di Bromo ya pada tanggal 18-19. Ini kita mengakrabkan teman-teman asosiasi dan peserta pimpinan perguruan tinggi se-Solo Raya. Dan justru banyak perguruan tinggi luar Solo ini tergabung acara kegiatannya di Solo ya, karena di Solo ini banyak sekali kegiatan. Termasuk acara hari ini ya, luar biasa ya, kita bisa mengumpulkan semua elemen masyarakat dari berbagai macam elemen ya. Tidak berbasis agama tapi semua dijadikan satu kesatuan untuk memikir kemajuan bangsa ke depan ya. Mungkin anak-anak anak-anak kuliah itu tidak terlalu aware dengan kata-kata dekrit ya. Kalau kami semua insya Allah paham banget ya namanya dekrit, karena di dalam mata pelajaran PMP dulu kayak gitu sangat sering ya disampaikan. Nah, bedanya UDP ini membuat Pancasila, agama, kewarganegaraan itu menjadi satu kesatuan dalam implementasi KKN tematik ya, diimplementasikan di masyarakat ya. Kita tidak teoritis lagi, tetapi kita harus bersifat praktek langsung ya, karena mungkin orang bosan dengan kata-kata yang ilmiah terus, karena dari TK sampai SMA sudah biasa belajar tentang Pancasila, kewarganegaraan dan sebagainya. Di UDP ini dijadikan satu KKN tematik selama 3 bulan di lapangan. Dipraktekkan bagaimana Anda menerapkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Ya, termasuk ini dekrit ini penting sekali untuk menjadi pemahaman bagi para mahasiswa bahwa ada catatan sejarah ya, di mana dulu Pancasila dirubah-rubah ya. Nah, kemudian
Pak Presiden Soekarno ini menjadikan dekret ini kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Tadi disampaikan oleh Pak Yusuf ini sudah dirubah-rubah. Nah, sekarang menjadi UUD yang 1945, tapi isinya tidak 1945 ya. Isinya sudah disesuaikan. Nah, sekarang termasuk ada di dalamnya adalah pemilihan presiden. Kalau dulu pemilihan presiden adalah MPR atau MPR adalah lembaga tertinggi. Sekarang MPR tidak punya hak dan kuasa. Kelihatannya lembaganya besar tapi tidak punya hak dan kekuasaan apa saja. Bahkan memilih presiden nggak bisa, menetapkan GBHN juga tidak ada lagi. Ya, jadi sebetulnya sudah dikebiri ya. Nah, itulah yang jadi diskusi pada hari ini. Apakah kita akan lanjut terus seperti ini atau dievaluasi lagi atau kembali ke UUD 45 seperti pada dekret ini ya. Nah, jadi ini yang perlu kita pahami kenapa kita hadir di sini ya. Jangan ngawang-ngawang apa sih sebetulnya ya, kalau yang mahasiswa khawatirnya udah tidak tahu sama sekali apa yang disebut dekret presiden gitu ya. Saya kira begitu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan Rektor Universitas Duta Bangsa Surakarta, Bapak Dr. Haji Singgi Purnomo MM. Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya. Hadirin yang kami hormati, sampailah kita pada acara inti seminar nasional memperingati Dekret Presiden 5 Juli 1959 dengan tema Transformasi Dekret Presiden 5 Juli 1959 menuju Konstitusi Bermartabat. Acara ini akan dipandu oleh Bapak Muhammad Amin SH sebagai moderator. Kepada Bapak Muhammad Amin SH kami persilahkan. Kepada pemateri 1, Bapak Dr. Muhammad Taufik SH.MH, kami persilahkan. Kepada pemateri 2, Bapak Dr. Haji Amir Junaidi SH.MH, kami persilahkan. Kepada pemateri 3, Bapak Saiful Rahmat SH.MH, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini, ya kan? Ini sama-sama salah satunya memikirkan bangsa ini ke depan, ya kan? Bahwa memperingati dekret presiden bahwa kita itu pernah menjalani masa-masa perubahan di tahun 59, kan gitu. Perubahan dari yang dikeluarkan oleh presiden, yang salah satunya perubahan itu sangat mendasar. Sangat mendasar yaitu salah satunya yang pertama adalah pembubaran konstituante. Konstituante ini hadir itu dari pemilu yang dari awal berdiri Republik Indonesia sampai sekarang itu dikatakan pemilu paling jujur dan adil. Jadi pemilu tahun 55 itu dikatakan pemilu yang jujur dan adil, membentuklah suatu namanya Badan Konstituante. Kan gitu. Nah, Badan Konstituante ini kemudian dia bekerja dan tidak mampu bekerja kembali sehingga presiden mengambil alih. Kan gitu.
mengambil alih, dia membubarkan konstituante, ya kan? Terus tidak memberlakukan Undang-Undang Dasar sementara memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang kita barusan mungkin beberapa bulan yang lalu kita mengadakan pemilu, ya kan? Pemilu ini yang banyak orang mengatakan bahwa ada dirty vote atau pemilu yang kotor, ya kan? Baik dari mungkin oknumnya peserta, baik dari kepanitiaannya, ya kan? Yang kita tahu ada ketua panitianya yang dipecat, ya kan? Dengan tindakan asusila, kan gitu. Maupun dari peraturannya, karena ada aturan di situ yang dibolak-balik. Nah, ini dari sinilah kita akan bisa bertransformasi, ya kan? Sejarah itu bahasanya berulang, gitu. Ya kan, sejarah itu berulang tapi kan unik, ya kan, tidak splek, tidak, tapi unik. Nah, inilah nanti yang beliau-beliau ini, Bapak Dr. Muhammad Taufik, kebetulan beliau akademisi dan praktisi, ya kan, Bapak Amir Junaidi, beliau juga sama, ya kan, akademisi dan praktisi, dan Bapak Saiful Rahman. Ini yang akan menyampaikan bagaimana transformasi itu dan bagaimana kita nanti ke depan.